Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri, Lebaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa terus beraktivitas sebagaimana biasa, berkarya dan beribadah serta beramal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, sebelum masuk pada pembahasan kita, izinkan Al-Fakir untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan tabaruj atau dengan bahasa kita tebar pesona. Itu dimana wanita-wanita muslimah dalam Islam itu tidak boleh melakukan aktivitas tebar pesona atau tabaruj. Kita bisa lihat banyak sekali wanita-wanita muslimah yang memposting fotonya di Facebook, kemudian di Instagram, di WhatsApp, dan juga aplikasi-aplikasi media sosial yang lain yang sebenarnya dalam Islam itu perkara-perkara yang memang tidak dibenarkan. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis juga menjelaskan permasalahan-permasalahan ini. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah juga mengingatkan kaum muslimat, mohon maaf, itu wanita-wanita muslimah yang harus bisa menutup aurat dan menjaga dirinya agar tidak melakukan tabaruj atau tebar pesona. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Wa qul lil mu'minati, katakanlah pada wanita-wanita yang beriman. Wa la yubdina zinatahunna. Janganlah kalian memperlihatkan perhiasan-perhiasan kalian illa ma zahara minha, kecuali apa-apa yang biasa terlihat. Saya ulangi, wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangannya, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasannya illa ma zahara minha, kecuali apa-apa yang biasa terlihat darinya, ya. Wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka menutupi kain ala juyubihinna, ke dada mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka. Ya. Itu ayat yang menjelaskan tentang larangan bertabarruj bagi kaum muslimah, wanita-wanita muslimah maupun laki-laki sama. Juga diminta untuk tidak melakukan tebar pesona kepada yang bukan mahram. Dalam ayat lain juga dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan kepada istri-istri orang yang beriman, yubdina alaihinna min jalabihinna, hendaklah mereka mengulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna ayyurafna,
karena yang demikian itu akan memudahkan dia untuk dikenal. Fala yuzaina, maka dengan itu mereka tidak akan digoda oleh laki-laki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Dua ayat tadi menjadi dasar bagi kita untuk bersikap bahwa kaum muslimin, khususnya kaum muslimah, wanita-wanita muslimah yang solehah, agar senantiasa tidak tebar pesona dan menutup auratnya secara syar'i sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam perkara-perkara negatif di tengah-tengah masyarakat. Lebih-lebih sekarang dunia medsos lebih luar biasa, banyak terjadi perselingkuhan karena perempuannya banyakan lebay, banyak yang tebar pesona. Kemudian laki-laki yang sudah beristri pun jadi tertarik, akhirnya terjadi perselingkuhan di Messenger, di WhatsApp, di Instagram, karena itu akibat dari kita tidak mengindahkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, sehingga menimbulkan madorot. Akhirnya terjadi perceraian, terjadi konflik di tengah-tengah keluarga kaum muslimin karena tidak taat terhadap syariat Islam. Bisa lihat sekarang pada menor-menor banget kalau di Facebook tuh. Pakai kerudungan tapi menor banget. Dandanannya, bibir merahnya aja tebalnya sampai 60 cm. Terus bedaknya tebel banget kayak dempul mobil las ketok magic. Bisa kita lihat sekarang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua di hari yang fitri ini bisa merubah diri kita, bertobat dan berhijab secara syar'i. Hijab itu bukan sekedar tren. Hijab itu adalah perintah Allah yang harus dijalankan dengan setulus hati, mengikuti ketetapan-ketetapan syariat Islam. Ya. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasul, jadi Syekh Nawawi dalam kitab Al-Bayan itu menjelaskan bahwa pakaian wanita muslimah itu ada yang namanya khimar atau tutup kepala dan izar, kain yang menutupi seluruh tubuh wanita muslimah. Jadi kalau sekarang disebut jilbab. Jilbab itu bukan kerudungan. Jilbab itu baju gamis panjang yang menutupi tubuh wanita muslimah. Jadi izar itu adalah kain yang menutupi pakaian dalam wanita atau kita sebut dengan jilbab. Ulama-ulama lain pun menjelaskan bahwa jilbab itu adalah baju kurung atau baju gamis yang digunakan oleh kaum muslimah, yang harus digunakan oleh kaum muslimah, yang menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan khimar adalah tutup kepala. Orang Indonesia nyebutnya dengan kerudung, ya. Kerudungnya juga jangan sampai leher doang, harus nutupin dadanya, ya, sampai menutupi dadanya. Tadi kan dijelaskan yudnina alaihinna min jalabihinna. Juga di ayat di surat An-Nur juga dijelaskan tadi, ya kan? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Tutuplah dengan kain dada mereka. Itulah perintah-perintah Allah yang harus secara ikhlas diamalkan oleh kaum muslimah agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ya, Syekh Nawawi juga dalam hadis menjelaskan, di mana diceritakan di situ Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika perempuan itu sholat dengan menggunakan baju kurung atau baju gamis, tidak menggunakan izar, tidak menggunakan mukena. Kalau mukena kan ada sarungnya, ada sambungannya, ada setelannya. Ini baju gamis atau baju jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya sampai ke kakinya. Kata Rasulullah, idza kana di'fu basigon yugotti, jika gamis tersebut menutupi zuhuro qadamaiha, sampai punggung telapak kakinya, maka boleh. Kemudian di hadis lain pun dijelaskan oleh Rasulullah, an Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manjaro saubahu, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya,
manjarro saubahu, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, khulaya'a, sampai ke mata kaki karena sombong, falyanzurillahu, Allah tidak akan melihat ilaihi, kepadanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqalat, kemudian bertanya kembali Ummu Salamah, fa kaifa yasna'nan nisa'u bizuyulihinna, lalu bagaimana perempuan menyikapi ujung pakaiannya ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, yurahina sibron, ulurkanlah sejengkal. Faqalat, kemudian Ummu Salamah bertanya kembali, idza tankasifa ikdamuhunna, jika demikian masih terlihat ya Rasulullah, masih tersingkap kaki-kaki kami, kaki-kaki wanita-wanita muslimah. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan kembali, fayurkhinahu zira'an la yazidna alaihi, kalau demikian maka ulurkanlah satu hasta dan jangan lebih dari itu. Itulah beberapa ayat-ayat Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pakaian-pakaian muslimah yang wajib dikenakan ketika dia berada di tengah-tengah publik atau di tengah-tengah masyarakat. Ya, dari sekarang dah, khususnya bagi wanita-wanita muslimah, yuk kita taati ajaran Islam, tutup aurat kalau lagi di luar rumah. Jangan sembarangan aja pakai baju, pakai kerudungan, pakai jilbab tapi ngetat. Itu bukannya hijab syar'i. Hijab syar'i itu nggak begitu. Bajunya lorong panjang, menutupi bodinya, kemolekan tubuhnya, badannya yang demplon, yang gebo, yang boha, itu supaya nggak kelihatan, agar tidak mengundang syahwat laki-laki. Ada yang bilang itu mah tergantung laki-lakinya. Kalau laki-lakinya nggak mau lihat juga insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Betul. Tapi nggak mungkin dari keseluruhan jumlah laki-laki kalau ngelihat perempuan pakaian kayak gitu, masa iya semuanya ini nggak ngiler. Itulah indahnya aturan Islam, ajaran Islam yang meminta khususnya wanita-wanita muslimah untuk menutup aurat dengan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, juga nggak boleh. Sebagian ulama pun menganggap yang pakaiannya pakai baju setelan terus pakai androk juga itu tidak termasuk hijab syar'i. Walaupun sebagian ulama yang ada yang membolehkan itu ya. Itu terjadi ikhtilaf di antara ulama. Sekali lagi, mari kita jadikan momen Idul Fitri ini bebenah diri, karena saat ini kita berada dalam kondisi fitri, dalam kondisi suci, fitrah, kembali kepada fitrahnya, kesucian. Kita rubah diri kita, wabil khusus kaum muslimah, wanita-wanita muslimah, agar berpakaian syar'i ketika di tengah-tengah masyarakat. Ingat, tidak boleh tebar pesona, tutup auratnya sesuai dengan ajaran Islam. Kalau masih ingin tebar pesona, ya Allah akan menghinakan mereka, Allah akan murka terhadapnya. Kalau kita ingin disayang Allah, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, tutup aurat kita. Nggak usah takut nggak laku, nggak perlu pakai tebar pesona. Insya Allah wanita-wanita soleha itu akan mendapatkan jodohnya, menemukan jodoh yang terbaik. Insya Allah. Ya udah, nggak usah pakai ganjen, genit, apalagi suara mendayu-dayu. Kalau lagi ngobrol sama laki-laki, ngomongnya diseksi-seksiin, auzubillah. Itu bukan ciri orang-orang muslimah, bukan ciri wanita-wanita muslimah. Jadi harus kita pahami bersama, renungi, simak, amalkan dan hayati. Nggak bakal rugi, kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Jika kita nurut apa kata Allah, kata Rasul, insya Allah diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nggak usah ngiler ngeliat orang-orang lain. Udah, kita sebagai muslimah harus bisa meyakini bahwa ajaran Islam itu ajaran yang akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Oke, sebelum ditutup, kesimpulan dari pembahasan ini, khususnya wanita-wanita muslimah, tutup auratnya, jangan lagi tabarruj, jangan lagi tebar pesona, tahan pandangan, godul basar, bahasanya itu menahan pandangan dari laki-laki yang aznab,
asing atau laki-lakimu yang bukan mahram kita. Kalau lagi jalan ketemu laki-laki di pasar, nunduk, jangan jelalatan matanya. Yang laki-laki juga sama, ketika ngelihat wanita yang bukan mahramnya, nunduk, jangan jelalatan matanya. Kalau jelalatan ya yang ada adalah setan nanti. Bujuk dah, hatinya mulai tertarik, dideketin tuh perempuan, dirayu, halo mbak mau kemana, assalamualaikum. Assalamualaikumnya bagus, tapi ngodain cewek, minta nomor HP, ketemuan, padahal udah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, kemudian ketemuan, jalan bareng-bareng, terjadi perselingkuhan. Itu akibat dari karena kita lalai dengan ajaran Islam. Oke? Sebelum ditutup, sekali lagi, yuk kita bersihkan diri kita di hari raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan kita bisa merubah diri kita menjadi wanita-wanita muslimah yang soleha, menggunakan hijabnya secara syar'i. Ya, bagi yang ingin komen, ingin sharing, ingin diskusi, silakan nanti tulis di kolom komentar konten ini. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Jika ada kekeliruan tolong diluruskan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir, hamba yang dhaif. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.